Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Baik sahabat budaya, kita jumpa kembali di Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Dan tentunya bersama saya Yuni dan Baji, sahabat budaya di pagi hari ini. Apa kabar tak semua ya untuk mengawali aktivitas di Pro 4 RRI Makassar ya. Nah sebentar kami akan hadirkan sahabat budaya info kabar dari bidang pemberitaan RRI Makassar ya. Nah ini tema yang kami hadirkan, siapkah masyarakat menghadapi puncak musim kemarau ya. Nah pendengar, apa kabarnya ini yang lagi monitor? Ada Sumi Delukmu di Sudiang, nah, di Tenri di BTP juga. Halo Pak Haji Marsuki, Bunda Haji Ani di Kompleks Perhubungan Udara. Wah ini Bunda Jani kemarin sempat Tony hadir, alhamdulillah sehat-sehat Ki. Paham saya juga ada Opadin, Ibu Ramla, apa kabarnya ini di Raja Wali? Ada Ibu Hawania sama Pak Sulaiman, Pak Enal di Raja Wali. Oh cocok di Raja Wali nih. Iya, yang monitor pagi ini. Dari Pak Jono dapat hadiah apa maki itu. Pak Nurdin juga ya. Pak Nurdin di Sudiang ini, selamat Ki mendengarkan semua acara Barik Basa. Iya, informasinya sahabat budaya tentunya dari bidang pemberitaan RRI Makassar. Warga lingkungan Sulik-Sulik Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros ini memanfaatkan air sawah untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Nah, warga lingkungan Suli-Suli ini Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, sejak kemarau melanda melakukan aktivitas mandi, cuci, dan kakus di pinggir sawah. Dan menurut Abdul Salam, salah satu warga, sejak Juli hingga sekarang hampir semua warga lingkungan Suli-Suli memanfaatkan air sawah yang keruh serta berbau untuk kebutuhan sehari-hari. Dari pemerintah telah menyalurkan air bersih melalui mobil tangki, namun bantuan ini tidak mampu memenuhi kebutuhan warga akan air di tengah kekeringan. Ya, jadi pendengar pendengar yang ada di Kabupaten Maros ini bisa menginformasikan juga sebentar, apakah di tempat ini terjadi kekeringan atau masih atau dapat saluran air bersih ya. Iya. Nah, kemudian dari Ketua RW 03 Suli-Suli Haji Muhammad Tahir menuturkan solusi dalam penanganan permasalahan kekeringan yang sudah puluhan tahun dialami ini masuknya jaringan air PDAM yang belum ada ya.
Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari warga Maros Pak ya. Iya, saya dari warga Marusu. Marusu. Harus Iya, ini kekeringan Dekatnya. yang luar biasa ini. dekatnya Kepu. Dekat-dekat apa? Kepu. Kepu? Ya. Iya, Apa itu kepu? KPU. Oh, KPU. Dia tak bangga-bangga aku. De. Jadi juara berapa Ki kemarin Jono masuk jadi nominasi? Oh, saya juara satu di hatinya orang. Dendek. Seng. Saya tidak ikut lomba. Jadi meramaikan. Ya, kasih kesempatan sama tanya kan kalau saya masuk ya sudah pasti lah toh. PD-nya. Iya, siapa sih yang tidak tahu kalau saya menyanyi? Iya, pasti tidak juara. Ya pasti saya lolos ke berarti bukan sebagai peserta ya sebagai penonton. Iya. Deh, Ya, mulai kenapa kenapa tidak Ji? Puncak musim kemarau. Saya mulai kering Iya. kering pulsa aku apa tidak. Pantasan. Sengaja masuk. Itu men. Gimana Pak Haji? Monitor? Tidak hadir Ki kemarin Pak Haji Marsuki. Iya, tidak harus boleh tunggu-tunggu toh. Kita ndak jemput kita tahu. Ndak dijemput Ki. Ya, biasa kan ada pengantarnya. Kemarin itu yang Harusnya- datang itu mestinya datang Ji. Oh, Pak Hamzah. Pak Hamzah datang. Walaupun saya suruh menyanyi tidak mau. Iya, tidak mau. Ada Pak Din juga di. Ada Opadin juga. Ada juga oma-oma. Ada kemarinnya juga Bunda Jani kemarin datang. Oh, siapa itu? Ada, enggak tahu siapa namanya dia. Selalu duduk di sudut. Iya. Jadi Ya, Bema seru-seruan gitu live gitu Pak Haji di TikTok. Ya, TikTok. Mungkin dari sekian mungkin ini yang paling meriah seleksinya. Ini yang paling meriah tahun ini. Seleksinya paling meriah tahun ini di. Ini paling meriah tahun ini. Karena pastongnya 17 Agustus jadi mereka pakai baju merah putih. Banyak yang datang yang dari awal cuma 15 mendaftar tapi seleksi itu mencapai 28 orang. Iya. Berapa? 28. Oh. Iya, banyak tambahan juga. Iya. Iya. Banyak tambahan, banyak lintas kabupaten lah. Iya. Ada dari Maros, Takalar. Itu banyak. Dan paling meriah lah. Yang paling Iya, walaupun ada kecewa kan terpilih ya mau di apa? Jangan kecewa karena ya, kan ini seru-seruan di tanggal 30 pun kali pendengar mau hadir Maki meramaikan. Tidak apa-apa Ji. Bagi penonton toh. Ada waktu mengisi acara menyanyi Ki. Iya, saya lihat ini banyaknya peserta jadi mudah-mudahan ini pas ke lomba makin banyak yang datang di acara makin setiap hari Sabtu. Oh iya tahu. Iya toh? Iya. Jangan hanya datang pada saat ada lomba. Kayak gitu. Buniar toh? Iya kayak Buniar. Hanya datang pada saat ada lomba. Oh Buniar, biasa Buniar di tetangga sebelah dulu. Kalau di sini pokoknya dari pagi sampai malam. Oh gitu. Iya. Bunda Jani juga saya juga datang Bunda Jani. Biasanya kan di tetangga juga. Kalau biasa datang juga sih.
Jadi mudah-mudahan ini nanti Sabtu mendatang ini makin banyak yang datang. Makin banyak. Iya, supaya nanti dibilang itu jangan datang, kan harus datang Ki. Datang nanti dibilang itu yang juara. Iya. Datang makin. Itu. Pelan-pelan. Tidak datang makin lah. Mudah-mudahan juga makin banyak yang mendengar Rompat. Iya. Kalau Pak Umar ada antar Ki datang Maki. Iya, datang Maki. Pokoknya meriahkan lah. Iya. Itu. Apa dibahas ini kah? Ini. Lomba kah? Puncak musim kemarau. Iya. Sebenarnya ini musim ada di tiap daerah lah beda-beda ya. Karena saya kemarin tuh di kampus saya itu cuma baru beberapa hari tidak hujan. Iya, baru hari ini. Jadi di sana bukan ada kemarau panjang ya di sana. Iya. Tempat-tempat lain bahkan ada yang banjir. Iya. Seperti itu. Emang ini artinya seperti balok lipat lama balo. Artinya, apa dibilang balok balok? Mama balo tidak merata. Oh, tidak merata, ada yang hujan, ada yang kering, kemarau betul. Iya, begitulah. Iya. Gitu. Tapi memang yang bisa rawan ini mengenai air bersih ya seperti kota-kota Makassar lah, ya kan? Kan tiap tahun itu pasti langganan itu. Iya. Tapi tahun ini kayaknya saya tidak terlalu merasakan di sini ya. Nah, biasanya kalau kemarauan itu kita kekurangan air itu pun tidak jalan. Tapi ini jadi lancar terus gini. Tapi ini agak lancar ini. Iya. Walaupun itu ada waktu-waktu ya malam waktu jalan. Kalau lancar itu yang dinamakan lancar itu ya setiap saat kita mau pakai jalan. Ada Ji. Ada ya kan. Tapi ya ada artinya tidak sama tahun lalu. Iya. Betul-betul kita kekeringan kita boleh air bersih di luar. Betul. Seperti itu. Jadi tahun ini kayaknya memang mungkin sudah ada perbaikan yang dilakukan. Iya, mungkin sudah pengerukan apa tapi walaupun saya lihat masih ada, saya masih beli air di tempat lain. Iya. Pakai bentor, pakai apa itu masih beli, tapi sudah berkurang. Iya. Sudah berkurang. Berarti artinya ini ada kelancaran air lah. Mungkin akibat dari adanya perbaikan. Jadi kita berharap semua ke depannya lebih meningkat lagi lah, ya kan? Iya. Ya kalau perlu memang untuk mengantisipasi kemarau panjang, mungkin setiap kecamatan atau kelurahan disediakan di situ air, ada mobil tangki lah. Iya. Ya toh, untuk melayani masyarakat yang kekurangan air bersih. Ya, seharusnya ini dilakukan. Tapi tahun lalu memang ada terus lewat tangki ini mobil tangki air bersih. Sekarang jarang-jarang kulit mungkin arah-arah. Itu tahun lalu sih terbatas. Tidak semua itu masih banyak yang kekurangan tapi terjangkau. Iya. Dan banyak datang itu motor-motoran itu yang ada gambar-gambar calegnya. Iya. Karena seperti memang di kampung. Tapi ini di Maros memang, sampai di Maros sebenarnya itu ada bendungan juga di situ sebenarnya, ada irigasi. Iya. Tapi itu tadi memang tidak semua harus terjangkau, ya kan? Mungkin karena memang tempatnya agak tinggi atau memang jauh dari sumbernya. Jadi orang di sana kayaknya memang harus mungkin sawah di sana itu sawah-sawah tak ada hujan. Sama di kampung saya, kalau ketika ada kekeringan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Panen gagal, itulah artinya. Sebenarnya kita tidak siap, tapi harus kita menghadapi yang namanya kenyataan. Seperti itu. Iya. Oke, telepon lewat WA, sabar dulu sedikit ya. Tidak bisa kita hindari. Tidak bisa dihindari. Iya. Tapi yang beruntung kalau masih ada sungainya, ya itu sungai bisa dibendung. Kita bendung sungai, baru airnya kita pompa. Berarti seperti masyarakat itu. Dekat situ di sekitaran itu kayak di Suli-Suli itu bisa cari solusi ya. Mungkin bagaimana? Solusi, Bapak Ibu ya dengan bor. Gitu. Kita coba bor. Di kampus saya begitu dulu di kampus saya itu memang artinya sumur cuma satu. Iya. Itu pun jauh tempatnya. Baru beberapa rumah yang gunakan, Di. Iya, itu bukan beberapa rumah, berapa kampung. Itu baru jarak itu sekitar ada 2 kilometer, 1 kilometer.
Tapi setelah itu orang mencari itu dengan gali sendiri akhirnya dapat. Atau dengan bor. Dan sekarang di kampung saya itu rata-rata setiap rumah itu ada bornya. Iya, Bang. Jadi tidak kekurangan air lagi. Kecuali kalau sawah, ya apa boleh buat. Kalau tidak ada hujan, karena kalau kemarau panjang itu suhu juga ikut kering. Itu bisa dibendung. Jadi seperti siapa tahu tidak kering di sungainya, jadi kan itu bisa dicarikan solusi. Sungai bisa dibendung, buat dipompa lagi naik. Iya, karena ya, tambah biaya lagi. Tapi kalau untuk air bersih, bapak-bapak ibu-ibu, biasanya kita coba borki, ya kan? Kan pakai penyaringan kan sekarang ada peralatan perlengkapannya dijual ya, baru enggak. Tapi itu kan tadi sekolahnya kan sumber bahan air pedang bisa masuk di sana. Mungkin pemerintah juga sudah pikirkan mungkin, atau mungkin memang Palur Pacamati itu kurang proaktif lah, ya kan? Iya, harus carikan jalan ini warganya supaya air bersihnya ini bisa. Iya. Kalau perlu disalurkan di sana, lebih baik kita pergi mengadu. Iya. Datang kantor camat, kantor lurah untuk bagaimana ini Pak solusinya, ya kan? Iya. Jamak kita datang ke DPRD Jamak. Iya di PDAM langsung di tempat air bersih. Langsung ke Pak Bupati, tempatnya itu karena ke DPR kita tidak pedulikan kita. Yang terus menghadapi kita itu polisi dengan satpamnya. Oke. Jadi jam kita datang ke sana. Iya, Bang. Atau misalnya ke DPR, datang ke Pak Bupati langsung. Iya. Untuk mengungkapkan keluhan bapak-bapak ibu ya. Oke. Semoga dapat terus ya. Iya. Jadi ya itulah para pemerintah memang ketika menghadapi musim kemarau seperti ini seharusnya memang sudah siap-siap. Iya, Bang. Artinya apa yang perlu disediakan untuk rakyat yang memang notabene ketika musim kemarau itu pasti mengalami kesulitan air bersih, ya kan seperti itu. Siap, yang kita berpangku tangan. Iya, kan itu tugas memang Anda untuk mengatasi segala keluhan dan kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Iya, itu gunanya Anda di situ. Begitu. Seperti itu lah. Oke. Silahkan, terima kasih. Ada Ibu Nur Huda yang tahu monitor Tongi. Oh, monitor ya. Kesannya itu. Sekali monitor itu. Tapi ada itu juga. Kalau di WA dia monitor, tapi pada tidak sebenarnya. Tahu monitor. Maaf, Senji. Bagaimana Pak Haji Matuki, adakah? Tidak ada. Tanggal berapa ini? Tanggal 19 nih. Oke, terima kasih Pak John. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa juga bergabung ya sahabat budaya melalui telepon WA di 0811 400 9250. Jadi di tempat terpisah juga dari Lurah Bontoa Syahrudin ini berupaya agar harapan warga untuk mendapatkan air bersih dari PDAM bisa terwujud. Jadi daerah Maros yang mengalami kekeringan yaitu di Kecamatan Bontoa Maros Baru, Marusuk hingga Lau ya. Luar biasa ini kekurangan airnya ini di daerah Maros ini Kecamatan Bontoa. Iya, baik. Di siapa namanya? Ada Nur yang di Maros juga sering masuk bergabung di Pro 4 ya. Saya tunggu telepon tak Nur. Ini berkabar juga ya. Bagaimana? Iya, saya terima telepon tak lagi. Halo, assalamualaikum. Iya, lewat telepon WA ini. Halo. Iya. Halo. Mana suara tak Halo. Halo. Cak ini. Halo. Oke, tidak terdengar suaranya. Iya, coba di telepon 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo.
Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Nur. Iya, Nur. Ini monitor dari awal siaran sampai sekarang. Yang sembilan baru kucas radioku. Daerah mana kini kita, Nur? Ya. Daerah mana kini di Maros? Pakali. Oh, Pakali. Bagaimana di situ tempat tak kurang air bersih atau? Tidak saya. Lancar sih. Kalau tidak mengalir air ledeng, air bor. Air bor. Iya, sumur bor tuh. Iya. Sumur air sumur bor. Iya. Tidak, biar musim kemarau bagaimana tidak pernah surut airnya sumurku saya. Bahkan banyak orang minta airku kasihan. Jadi kita kasih, iya. Apalagi saya kalau musim hujan, bagi menampung air hujan itu. Ada itu tandon tuh yang 1.000 liter. Kita tampung di situ 2 tandongku. Iya. 1.000 liter semua jadi kita tampung air hujan. Jadi bila mana tidak mengalir air ledeng, itu kita minum. Itu kita minum di. Iya. Air galon apa diisi semua, jerdeng. Iya, kalau hujan. Jadi insya Allah, alhamdulillah kita tidak pernah kekurangan air kasihan. Di tempat tadi, terus ada enggak keluarga tak di daerah situ, Kecamatan Bontoa? Ada tidak ada di Pakir ya ada. Kalau di situ bagaimana? Lancar ji. Lancar ji airnya di sana di panah Pakir di. Nggak tahu karena ada informasi dari sana mungkin lancar jika sumur ditimba di dia sumurnya. Ini Kecamatan Bontoa arah agak arah ke Pangkep ini di. Berarti dekat-dekat laut ya. Di Turikale juga kekurangan air kasihan. Air anuan ambil air kubangan. Jadi itu air apa namanya? Bau lumpur sih. Iya. Apa masalahnya dia? Ambil kasihan. Iya. Kasihan. Ya Allah, mudah-mudahan kita turunkan hujan ke bumi. Iya, amin. Semoga hamba Allah semua mendapatkan air yang bersih. Amin. Iya. Oke, berarti di tempatnya Nur tidak jadi tidak merata kini kekeringan kah ya? Iya. Di saya. Karena saya kalau musim hujan menampung ke air ada pancuran masuk di rumah. Iya. Alhamdulillah. Semua gentong. Iya. Galon, jerjen. Iya. Tandon 2. Itu nih. Luar biasa. Tidak mengalir ledeng itu kita ambil. Iya. Oke. Aman paling itu kalau di tempat tas tidak kena jeki. Iya. Tidak ji. Nih, Bah. Terima kasih kebersamaan tak Nur. Iya. Perempat suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lagi nih, Den Saleh. Halo Den Saleh. Kedengaran enggak suara? Oh, tidak masuki suaranya di sini Den Saleh. Iya, sebentar Den Saleh saya coba dulu. Iya ini dari apa? Hubungi dulu teknis ini kenapa tidak bisa sering keluar suaranya ya. Iya, kemudian sahabat budaya bisa bergabung kembali silakan di 08 11 400 9250. Iya, halo juga Andi Tenri di BTP. Selamat pagi Den Baji, selamat beraktivitas dari Hajratul Aswad. Terima kasih Hajratul Aswad ya. Selamat monitor melalui Facebooknya RRI Pro 4. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bari Basa. Iya, Bari Basa Bunda Haji Ani. Iya. Saya di sini di kompleks tuh, alhamdulillah tidak keringan. Iya, kenapa di daerah sana di kering kidi? Memang biasa begitu, sama apa ya? Tidak ada
Iya. Kenapa putus-putus Ki Bunda suara? Tak di mana posisi tak ini? Ada sumurnya di sana. Oh, enggak ada sumur. Oh, sumurnya warga yang tidak ada dikurangi. Tidak ada. Iya. Jadi kalau tidak ada air kering, nanti selalu ambil air di sungai. Nah, itu biasa kalau seperti ini begini, gali-gali itu di sungai kedong air. Iya, iya. Begitu, sumber airnya. Tapi kalau di tempatan enggak Ji Bunda, jarang-jarang Jaki kena kemarau kita di situ. Alhamdulillah, semoga tidak. Semoga tidak. Ada ledeng dengan nyumur. Dulu di sini ada ledeng, ada persoalan. Iya. Baik, Jemi. Nggak pernah hilang-hilang suara tak Bunda? Di mana Ki ini? Tidak, Ji. Oh, ada Ji. Tahu. Alhamdulillah jadi juri Tongki kemarin. Kemarin hadir Tongki di sini. Cari jadi. Bah, Bunda. Mana lagi? Kalau aku tidur di perompak sama Ruslan tidak ada kuliah. Iya, jadi ada jantar Ki. Tepek Sendiri Bunda. Berdua dengan tetangga. Oh iya tahu ada di Taman. Mana kamu yang bawa? Iya. Penting. Ini kemarin juga saya hampir pincang. Janji kemarin juga saya hampir pincang. Iya, padahal udah gasintongi bawa motor. Baru masuk rumah sakit, 3 hari nama, baru terus hari datang di kemarin, kaget kemarin. Bilang itu tetangga ada JL di Bunda. Semangat Ki, alhamdulillah. Bulan ini nak capek-capeknya diri. Anda mama tuh, Bah. Hobi tapi jaga kesehatan. Mudah-mudahan tahu semangat 45 Ki. Iya. Itu bang ibarat bisa duduk tuh dia bang ada motor. Begitu kalau biasa kalau sering Ki aktivitas Memang bagi kalau mau walaupun apa. Iya, tentu Mi. Jatuh tidak doang terjadi di lampa ini. Oke Bunda. Itu banget sih. Iya. Iya sayang. Sehat Ki Bunda di. Amin. Iya. Ketemu nanti tanggal 11. Iya, insyaallah. Iya. Mau dia final itu anggotanya 2. Masuk final. Aku dengan Ayu. Bah, mudah-mudahan bisa juga juara. Bisa juga. Iya, Bah Bunda Pale, terima kasih banyak. Terima kasih Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Demangka juga yang ada di Pangkep, terima kasih sudah kirimkan jempol-jempolnya ya. Iya, siapakah lagi ini kirim pesan WA? Ada Paham saya juga di Pampan 2. Baik sahabat budaya, kita dengarkan dulu Kelong di ruang dengar. Janda mantang rira pokaling sake kanang-kanang lantang cinikang cawakana teh namo baji ku kasiari kalengku punna taena ku jini kita sialo oh jandaku oh jandaku oh jandaku cinta padamu.
manjai tu lolo aneri rapo kali janda ko antu andi mingkari kau pangainku teaki andi rapanga sangkama burah lebana kari janda namo baji ku kasiari kalengku punna taena ku kita sialo oh jandaku oh jandaku oh jandaku ku cinta padamu. Kau pangainku teaki andi rapanga sangkama burang nebana kari janda nia sere janda mantang rira pokali sage kanang-kanang lantang cinikang cawakana tina mo baji ku kasiari kalengku punna taena ku cinikita sialo oh jandaku oh jandaku oh jandaku padamu. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Mari sening kasih pura kisi podilan mutepa maboko lari nilai nari umroh kasih bagi tai dua mataku merengkali ngai tolikku tak tambah sarang nyawaku. Tarona lawan ririku mabela utiwi pakdiku buana si pojingatan. Ya baik sahabat budaya, dan kita lanjut lagi di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya nantikan telepon Anda kembali ya. Assalamualaikum. Terputus Ki. Coba bisa Ki lewat telepon WA, silakan Ki. 0811 400 9250. Sahabat budaya, jadi infonya itu di Kabupaten Maros ya, sebagian Kabupaten Maros di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, memanfaatkan air sawah untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dan Baji. Iya, Bari Basa Pak Hamsa. Gimana Pak Hamsa? Baik-baik Ji, Baji. Baik-baik Jaki. Iya. Apa tuh Mae? Jadi infonya ini di Maros, apa lingkungan Suli-Suli. Oh iya. Kalau kekeringan itu tidak ada air minum kasihan. Iya itu Me. Kalau di Bontoa sampai ke bawah itu ada satu kecamatan barangkali di bawah itu. Iya, satu kecamatan. Jadi pemerintah harus turun tangan membantu air bersih. Iya. Tapi ya bagaimana juga ya. Iya. Makassar bahkan juga langsung ke sana bawakan itu air dari air Makassar. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah memikirkan itu, utamanya BUMD Maros. Iya. Caranya mengusahakan itu air minum. Iya. Karena masyarakat itu selalu membutuhkan itu. Iya. Kalau saya katakan dulu, kalau tidak ada air bersih dari PAM, kita andalkan saja air sumur, air hidup, itu kadang kekeringan. Nah pemerintah sekarang perlu memikirkan itu warganya, kasihan. Iya. Kalau dia bayar pajak kan. Nah, dia bayar pajak, itu dikumpul-kumpul, kemudian kan dia juga kalau siapkan air minum kan dia harus bayar juga. Iya. Ya, saya kira begitu deh Baji. Iya Bang, cocok ya. Sehat ya. Iya. Bari Basa Narian. Ada Ji di Facebook. Iya. Tidak jadi betulnya hari Sabtu. Hari apa itu? Oh saya, iya hari Sabtu Pak Hamsa. Itu namanya tanding askerong. Iya tahu. Iya. Baru-baru pulang kodong itu karena saya dinas malam juga. Iya.
Terima kasih Pak India. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Aras Rupidara juga. Selamat pagi dan Baji. Bari Basa sehat selalu. Iya, ada Pak. Oh, ada Ustaz Ridwan juga. Halo. Sehat selalu juga. Terima kasih kebersamaannya. Iya. Pendengar, sebentar saya akan kembali di Ruang Dengarta. Kami hadirkan dulu informasi ke Baratna Pro 4 dan juga persembahan lagu di Ruang Dengarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa berita Kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca yari ga hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo ya ko makute pale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenaranna nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto par berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabar Ratna Pro 4. Kabupaten Pangkep memiliki kudapan atau cemilan tradisional yang bisa memanjakan lidah. Kue dange merupakan kudapan khas Pangkep yang menawarkan rasa manis legit dan tekstur yang pulen. Kue dange dibuat dengan bahan beras ketan hitam untuk kue dange hitam atau putih. Untuk kue dange putih, kerutan kelapa muda serta gula merah, dan kue ini biasa dimasak dalam cetakan dange yang menyerupai cetakan pukis namun memiliki ukuran ruang yang lebih luas. Dange dimasak di atas arang kayu bakar dan alat pembakaran dari tanah liat. Cara pembuatannya pun cukup mudah, tinggal mencampurkan ketiga bahan utama tadi lalu dimasukkan ke dalam cetakan dange yang telah dipanaskan sebelumnya. Setelah itu tutup cetakan tersebut menggunakan daun pisang, lalu tunggu sekitar 15 menit hingga kue matang. Demikian kabar Ratna Pro 4.
peristiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
parewa laloyan sini na duit mendreku manguju lau sompan.
Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama, Kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sayur. Beli sayurnya. Dia gitu kulitnya ngerinya deh. Iya, kenapa itu kok dong? Kayaknya kena kusta. Tidak Ji. Sudah mak beli sayur. Ayo mi deh bu, pergi Miki dari sini, takut kak. Nama saya Ika. Terkait dengan penyakit kusta, saya cukup takut karena saya ngelihat kulit-kulitnya itu kayak menghitam terus bersisik gitu, terus bahkan sampai menimbulkan kecacatan ya, yang katanya ada yang benar-benar sampai jarinya hilang gitu. Saya cukup takut. Enggak dulu deh kalau mau berdekatan dengan penderita kusta. Lekat meski telah lenyap. Di bilangan Jalan Sulawesi Makassar, seorang lelaki paruh baya sibuk menyambut tamu salah satu rumah makan dan toko buah. Lelaki berusia 60 tahun tersebut sudah lengkap dengan pakaian orange dan sempritan. Sebagai penanda, ia adalah juru parkir. Nama saya Muhammad Amin Rafi, sering dipanggil Andi Amin. Aktivitas saya juru parkir. Saya juga kepala unit TPA pengajian. Saya juga penasehat Serika Juru Parkir. Saya adalah orang yang pernah mengalami kusta. Amin mengaku untuk memenuhi kebutuhan seorang istri dan 6 anaknya. Juru parkir salah satu pekerjaan yang mudah dilakoni orang yang pernah mengalami kusta di kota Makassar. Apalagi ia sudah mengalami kecacatan di bagian tangan. Tidak ada jalan lain. Memang waktu itu orang yang pernah mengalami kusta susah untuk bekerja. Yang identik memang dengan jukir. Saya berada jam 9, kalau jam 12 ke masjid, jam 3 ke masjid pulang. Sebelum ada ini kan ini baru. Kalau di sini biasa 50 bersih. Setelah ini ada tambahan sedikit, dapat 80, biasa dapat 100, alhamdulillah. Kalau cukup, karena kami yang cukupkan. Kebetulan juga anak saya tinggal satu yang lain sudah berkeluarga, sudah bekerja. Ya, satu yang SMA sekarang. Bantu dapat. Tiap bulan dari Dinas Sosial Provinsi
santunan hidup beras. Sekarang diwakilkan 125.000 per bulan. Amin menceritakan pertama kali terjangkit kusta tahun 1972 saat duduk di bangku kelas 5 SD. Sayang, ketika itu Amin tidak melakukan langkah pengobatan, sehingga ia pun terpaksa mengalami cacat pada bagian tangan dan kaki. Sejak saat itu, hidup Amin mulai berubah. Ia harus menerima ejekan sebagai orang dengan kusta. Bukan hanya ejekan, Amin pun harus rela dipecat dari statusnya sebagai CPNS di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1985. Sedih, kecewa, dan malu, itulah yang dirasakan Amin kala itu. Rasa tersebut akhirnya membuat ia terdampar di perkampungan atau pemukiman kusta Jongaya, Kota Makassar. Saya CPNS di Inspektorat Provinsi 1982, berarti kan 1985. Pas saya sudah perjabatan, hanya saya terdampar di Jongaya yang dangkau sekarang. Saya nggak tahu arah. Saya terdampar istilahnya, nggak tahu apa-apa karena malu, karena dipecat, karena gara-gara kusta, stigma, gara-gara stigma. Makanya sudah sembuh waktu itu. Disinilah Amin melanjutkan hidupnya. Ia bangkit melawan stigma, memulai dengan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Daya yang kini bernama Rumah Sakit Tajudin Halid selama 2 tahun. Amin menjalani perawatan dan operasi pada bagian kaki dan tangan hingga ia pun dinyatakan sembuh. 2 tahun, pertama 1 tahun itu operasi rehabilitasi tahun 1985 buka dan daya. 1 tahun kemudian masuk lagi operasi semper kaki. Amin sembuh, namun stigma itu terus mengikutinya. Kata ikhlas pun keluar dari bibir lelaki berusia 60 tahun tersebut. Rasa kecewa yang dulu ada, kini tak ada lagi. Amin mampu bangkit dan bertahan, menjalani kehidupan melawan stigma dengan memperkuat iman dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya awalnya stres juga. Jadi itu tadi karena memang pendidikan agama dari keluarga ditanamkan. Jadi sebenarnya kami banyak berdoa, banyak beribadah dan banyak bersabar menerima keadaan. Dan suatu ketika teman yang mengajak saya untuk mendirikan organisasi. Dari organisasi itu kami banyak melanglang buana, banyak pertemuan yang wawasan kami terbuka di situ. Senasib dengan Amin, Al-Kadri, lelaki berusia 50 tahun, juga menjalani kehidupan penuh lika-liku hanya karena bercak putih di tubuhnya. Ia terpaksa harus rela menghadapi diskriminasi sejak usia 6 tahun, hingga akhirnya ia tidak memiliki kemampuan baca tulis saat usianya sudah menginjak 12 tahun. Untunglah ada guru Inpres yang berbaik hati membolehkan ia bersekolah di SD Inpres dekat rumahnya. Akhirnya ia pun bisa membaca, namun tak bisa menulis karena tangan Kadri mulai keriting di usia 14 tahun. Kehidupan pelik telah dilalui Al-Kadri, tak pernah tersirat di balik senyum manisnya. Ia harus berjuang, meniti hidup, menghadapi diskriminasi di usia yang masih sangat dini. Kini ia tampil sebagai yang terdepan bersama para eks-penderita kusta, menghilangkan stigma dan diskriminasi. Baginya, kusta bukan penyakit turunan dan bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kusta adalah satu penyakit yang disebabkan oleh kuman, namanya kumannya itu Mycobacterium leprae, dan itu kumannya seperti kuman TBC. Itu betul-betul disebabkan oleh kuman, dan kusta ini hanya menyerang orang-orang yang tertentu. Dari penelitian dunia itu, kalau ada 100 orang yang disuntikan atau disebarkan kuman kusta, itu hanya ada 5 orang yang bisa tertular, dan 3 dari 5 orang itu bisa sembuh dengan sendirinya, dengan ia memiliki imun yang cukup bagus. Hanya 2
orang dari 100 tersebut yang bisa sakit seperti saya yang membutuhkan pengobatan. Itu kusta. Sangat betul, bukan karena keturunan. Saya bisa menjadi saksi nyata bahwa penyakit kusta itu betul-betul bukan keturunan dan penularannya sangat tidak perlu ditakutkan. Setelah saya dikatakan sembuh meskipun dalam keadaan cacat seperti ini, yang saya tanyakan pertama, ini penyakit apa? Ini adalah penyakit menular. Akhirnya saya memiliki ketakutan, bagaimana dengan saudara saya? Jadi dokter mengatakan itu tidak ada masalah, tapi baiknya Pak Al-Qadri pergi lihat saudaranya bagaimana di kampung, karena saya tinggalkan kampung. Saya kembali ke kampung memeriksa semua adik-adik saya, ya, karena sebelumnya selalu tidur dengan saya meskipun dalam keadaan saya sudah membusuk karena penyakit ini. Saya sangat bersyukur bahwa adik-adik saya tidak ada yang tertular dari penyakit saya. Saya tanyakan ke mama saya, karena mama saya almarhum waktu itu masih hidup. Saya tanya, apakah kakek nenek saya ada yang sakit begini, Mak? Katanya tidak ada. Ya. Nah, sekarang saya dikaruniai 2 anak, Mbak. Saya menikah dengan orang yang pernah mengalami kusta juga. Anak saya sudah dewasa, sudah selesai pendidikannya. Sama sekali tidak ada indikator dia tertular atau menurun penyakit saya kepada mereka berdua. Ini yang membuat saya semakin kuat untuk mau berbagi informasi kepada masyarakat bahwa penyakit kusta sebenarnya seperti ini. Makanya sudah tidak perlu ditakuti sesungguhnya. Menyandang status sebagai ex-penderita kusta tidak membuat ia berkecil hati. Ia bersama para penyandang kusta mendirikan Yayasan Permata Perhimpunan Mandiri Kusta, di mana Kadri duduk sebagai wakil ketua. Amin dan Kadri merupakan orang yang pernah menderita kusta. Mereka terdampar di sebuah perkampungan di wilayah Jongaya, Makassar. $135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suasana ramai terlihat di kompleks penderita kusta Jongaya di Makassar, Sulawesi Selatan. Di tiap-tiap kios di kompleks ini terlihat begitu ramai. Ada yang datang untuk membeli atau sekedar bercerita. Di sini semua warga berbaur, baik yang menderita kusta maupun tidak. Mereka terlihat rukun dan tanpa risih akan kekhawatiran tertular penyakit kusta. Halaman tiap rumah-rumah petak yang ada di kompleks ini cukup bersih. Gapura bertuliskan Kompleks Penderita Kusta Jongaya juga baru saja diperbaharui. Seperti nama di gapura itu, kompleks ini diisi ratusan warga yang menderita penyakit kusta. Kompleks penderita kusta Jongaya ini berada di Jalan Dangko, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sebuah kawasan yang mengajarkan contoh interaksi yang berjalan baik antara para penghuninya. Pasalnya, di kawasan ini bermukim pasien kusta dan warga yang tidak terkena kusta. Ya, saya saat ini berada di kompleks eks penderita kusta di Jalan Damko, Makassar ya. Dan kompleks penderita kusta ini sudah berdiri sejak tahun 1936. Ada ratusan penderita kusta yang bermukim di Jalan Dangko ini. Mereka hidup menggantungkan kehidupannya dari berbagai jenis kegiatan, ya, seperti mereka menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga yang menjual berbagai jenis pakaian, sendal dan sebagainya. Nah, stigma mengenai penderita kusta dipatahkan dari kompleks penderita kusta ini. Mereka ternyata yang menderita kusta tidak memiliki keturunan ya, yang turut juga menderita kusta, seperti itu yang kami temukan di tempat ini. Demikian informasi dari kompleks penderita kusta di Jalan Dangko, Makassar. Saya Rahmadani melaporkan. Nama tak? Handayani. Iya. Bu Handayani sudah berapa lama di sini? Bulan Januari. Baru iya. Bu Handayani ini kan lingkungan ini dikenal sebagai lingkungan penderita kusta yang bermukim. Gitu. Tidak ada rasa takut ketika orang yang seperti kita ini penderita kusta masuk di lingkungan seperti ini. Oh, enggak jika. Enggak iya. Pula juga yang begitu yang banyak bagian dalam meskipun ya enggak menular dia. Itu saya pikirnya bukan penyakit yang menular yang membahayakan. Ya enggak apa-apa ya.
Terus sering berinteraksi Iya, kadang saya beli sayur di ujung, beli ikan, berbanyak juga orang yang penderita kusta di situ. Enggak apa-apa. Nggak ada diskriminasi. Enggak ada, Ci. Iya. Kan sekarang ini kan banyak yang takut dengan kusta gitu, nanti menular. Ternyata tidak seperti itu. Iya, enggak. Nggak ada nih pemikiran. Iya, orang-orang mungkin di luar yang enggak tahu toh, mungkin takut menular. Kalau dia bilang di mana kita tinggal, kos kak di situ di kompleks kusta, enggak menular, Ji. Iya, bukannya penyakit membahayakan. Apa yang salah dengan kusta selama ini? Jika penyakit ini bukan merupakan penyakit keturunan, lalu mengapa penderita kusta harus menerima stigma dan diskriminasi? Stigma terhadap penyakit kusta dan penyandangnya memang telah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan lebih parah lagi. Kusta atau kandala dalam bahasa Makassar sering kali dijadikan kata serapah, bahkan ancaman bagi orang-orang yang dianggap melanggar janji atau berkata bohong. Misalnya ketika ada yang menyampaikan sebuah informasi, lantas si penerima informasi itu tidak percaya, akan mengatakan kandalako bila berdusta, yang bermakna kau akan terkena kusta jika berdusta. Kemudian untuk menyatakan kesungguhannya, si pemberi informasi akan menjawab kandalaka, yang maknanya saya akan terkena kusta bila berdusta. Kusta seolah menjadi hukuman terberat bagi seseorang yang berbuat ingkar. Ati. Iya. Dah apa minyak goreng murah? Bisanya itu, nah mahal sekarang minyak goreng. Nggak percaya, Kak. Sumpah, kandala Kak kalau bohong, Kak. Beli Kak di toko samping rumahku. Harganya 14.000, Ji. Iya, percaya aja, Pale. Yang salah itu kita mengetahui bahwa kusta ini adalah penyakit yang purba. Sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sangat jauh sekali. Dan kusta sebelumnya memang sangat menakutkan karena kan mengalami kerusakan organ. Ketika orang terkena penyakit kusta, waktu itu belum ada obatnya, itu pasti. Dan sudah dipastikan ketika sudah tertular oleh penyakit kusta dan dia terinfeksi, pasti akan mengalami kerusakan organ. Sehingga orang yang terkena penyakit kusta pasti didiskriminasi karena ketakutan orang-orang. Nah, yang membuat kita sangat sulit di Sulawesi Selatan ini, penyakit ini dipakai bersumpah, Mbak. Terkadang kita orang-orang lokal, orang Bugis dengan Makassar, ketika menghindari di suatu tuduhan, dia mengatakan kanda-kanda Kak kalau saya melakukan misalnya. Ini adalah perlakuan stigma yang membuat kami juga sangat kesulitan untuk melawan stigma tersebut. Pemahaman orang ini penyakit kusta ini betul-betul harus dihindari karena contohnya bisa dipakai bersumpah pada sebagainya. Itu adalah pekerjaan berat buat kami untuk bagaimana mengubah perilaku orang-orang terhadap penyakit ini. Pandangan dan pemahaman yang keliru ini ternyata tidak mudah hilang. Stigma itu masih melekat pada diri seseorang meski yang bersangkutan telah sembuh total dari kusta, sehingga disebut sebagai orang yang pernah mengalami kusta, bukan lagi pasien. Kristi, salah satu pemerhati penyakit kusta asal Jerman, mengatakan dari hasil survei di Kabupaten Jeneponto, stigma terhadap penderita penyakit kusta masih melekat. Meski secara interaksi, stigma tersebut perlahan sudah mulai hilang. Masih sangat, baru kan kami dari Jeneponto ada beberapa wawancara juga dilakukan oleh tim di sana itu, dan stigma masih tinggi sekali di sana kan. Itu biasa karena informasi yang tidak ada, jadi masih ada konsep-konsep kusta yang dulu langsung kalau ditanya mau makan bersama dengan orang yang pernah mengalami kusta langsung tidak mau. Kalau sudah dikasih keterangan informasi sudah berubah, biasanya sudah berubah pikirannya, walaupun mungkin cuma untuk sementara butuh dilanjut, butuh diulang-ulang kan informasi ini, tapi biasa informasi yang kurang sehingga orang tidak tahu kalau ada yang kusta atau dicuriga kusta ya langsung dikucilkan. Sudah beda dengan dulu. 20 tahun yang lalu waktu saya mulai di bidang itu masih beda. Sudah ada perubahan, pasti sudah ada, tapi tetap masih ada. Aku masih bingung akan celotehmu yang terus bicara masalah
penyakit kusta yang diderita negeri ini. Stigma telah mengubur mimpi, namun tak ada alasan untuk tidak bangkit melawan. Semua tragedi yang dilalui tak merenggut semangat hidup mereka, menyusun kembali mimpi dalam lekat meski telah lenyap. Jangan hanya sekedar mengupan, aku ngeri melihat tanah ini buntung satu persatu pilarnya menjadi debu satu persatu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, masih di Pro 4 RRI Makassar ya. Saya nantikan kembali partisipasi Anda melalui telepon ini. Bisa melalui WA juga, silakan di 08 11 400 9250. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Dek Baji. Wah, lama aja baru saya dengar suaranya ini. Iya, kali itu rindu pas mobile kan rindu dengar suara dengan teman-teman. Gimana kabar Pak Ferry? Iya, sehat-sehat gini. Iya. Jadi lebih banyak di lapangan toh. Oh, ya, salah satu itu saya suruh tanam pohon orang karena musim kering kodong ini. Betul. Pemanasan global membuat itu semakin tinggi. Bukan pemanasan global naik statusnya. Boleh mendidih betul. Jadi kalau nanti memang terjadi musim kering, jadi memang kita persiapkan memang segala sesuatu yang termasuk kodong itu di Maros memang kodongnya ada. Iya. Gimana caranya bikin sumur bor kah? Iya, itu bisa pergi kita lihat karena kan Pak Ferry nih termasuk bagian masyarakat juga tuh. Bisa barangkali dicek dulu Pak kendalanya daerah situ yang selalu kemarau. Betul. Iya. Baik. Kita ada salah itu di Manado pernah kuliah kodong itu. Pare kita di bawah rumahnya kayak kolam pun tutupi toh. Iya. Tutupi jadi situ ambil air kalau musim hujan tampung nih. Banyak itu nanti. Bagaimana lah caranya pemerintah setempat tahu karena menghadapi ini memang nanti terjadi musim kering. Jadi salah satu memang ini di edukasi anak tanam pohon. Iya, itu pohon yang penting. Iya, kan mengisap air toh. Iya, jadi banyak sel ada di Jalan Suni itu ada gerejaku kata Bang Asing pokok-pokok kah mengelumi pasti kurang air katanya yang mengisap. Tidak ada yang mengisap. Iya, jadi semoga kalau ada solusinya kalau di Maros kasihan Tompi dah.
pakai apa air sawah ini untuk cuci mandi cuci kaku saya cuci. Bisa aja barangkali bikin sumur bori. Iya itu misalnya mungkin bagaimana caranya bikin apa buat sumur bor. Iya. Sumur bor menampung itu kalau kasihannya tuh kalau cuma air sawah mami dia. Iya manfaatkan air sawah untuk kebutuhan mandi cuci dan kakus. Mami kurang apa boleh buat. Iya. Ada tuh omku di Maros juga itu bikin sumur bor bagus sih dia di gunung-gunung. Iya dia di ini kayaknya Maros pesisir kayaknya ini ya di Bontoa. Maros pesisir Bontoa. Yang banyak area-area empang tuh kan ada dua area Maros ini, ada yang agak pegunungan, ada juga ini yang semua kurang ada solusinya. Kami memang kodongan saya bilang tuh saya mau di kampung jual lahan karena di kota nanti terjadi masa kering. Apa mau nikandre? Orang kaya orang miskin sama aja nanti susah. Musim memang tingkat diperkirakan 2030 kan itu sekian derajat naik membuat semakin panas bumi. Jadi kita dikasih akal ini bagaimana memanfaatkan semuanya. Makanya itu saya Presiden Jokowi bilang manfaatkan tuh lahan di kampung-kampung, pasti satu saat mau tereng asing di kampung. Iya, pulang semua di kampung. Pulang semua karena mau apa di kota orang masih itu anunya di Mata Natsua tahun 2050 orang semakin apa nanti ada anunya Mata Natsua itu yang bagus itu. Iya. Semoga deh ada solusi kita sekarang ya. Bagaimana bicara juga kita karena air memang kurang, air bersih. Pernah kayak ikut di Bandung itu air bersih. Iya. Berapa persen mami bedang itu air bersih? Kalau lupa sedikit mami 10% kah air bersih. Jadi memang kita disaring betul, Pidi butuh penyaring nih orang. Iya jadi itu kata diedukasi anak-anak. Jangan ada keran bocor, dimanfaatkan baik-baik itu karena air kudu semakin langka nanti. Itu tahu itu Presiden tak banyak ada bendungan supaya ada bendung gitu jenek-jenek. Iya itu. Iya Pak Ferry. Ini salamku kepada semua sama fans. Iya. Gabung-gabung Ki. Nanti ada donor darah Pak Ferry. Sudah mau donor darah kemarin. Oh alah. Kalau lupa tahu. Tidak boleh berarti 2 bulan Pidi setelah donor darah baru bisa. 2 bulan mungkin siap donor darah. Iya. Oke Pak Ferry terima kasih. Selamat semua Iya. Selamat siang. Pagi ya Pak Ferry. Lamanya baru ketemu lagi nih di udara. Iya, jadi bisa Ki juga bergabung sahabat budaya melalui WA. Silakan Ki 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa sudah. Oke, Pak siapa lagi Dayeng Mangka ya? Iya, Demangka Mamang. Iya, Demangka. Gimana Demangka ini daerahnya di Pangkep di pesisir juga atau agak pesisir? Punan ya, nih kalau kita secara atau lihat letak astronomis agak pandang kan Jo. Berpanu berbatasan jinjan Maros Utara. Iya, Maros Utara. Dengan dia Bontoa. Dulu kan Maros Utara itu. Iya. Lebih jelasnya itu Kampungnya Suheba. Oh iya iya sudah masih ingat apa nih? Iya Dato di mana Mini Suheba? Suli itu kampungnya. Iya. Kalau di sana daerah pesisir juga kayak di sini. Nampak Punan ini karena bicara ke sumur bor, memang Kapunan ini bela situasinya toh. Karena di depan rumah itu ada saya pernah coba sumur bor asin airnya sampai sekarang. Oh itu Mitama tidak mau di buat sumur bor karena asin Kidi. Terus ya asin sih. Jadi sekarang ini jadi saya mempergunakan alhamdulillah kan masihnya PDAM berpartisipasi. Oh jadi sampai di PDAM kita di lokasi tak? Ya, alhamdulillah. Tapi biasanya kendalanya bulan September dengan Oktober itu macet-macet toh. Oh, mulai tongi kering. Iya, mulai kering ya. Tapi biasa dapat jiki ini air bersih kalau misalnya lagi pas musim kemarau.
daripada alhamdulillah biasa juga usaha mandiri. Jadi tiap rumah itu menyediakan untuk lingkungan ke belah tandon. Tandon ya amal 5 tandon, biasa pernah. Betul. Harganya kalau untuk ukuran 2.100 liter itu 80.000 kalau tidak salah tahun lalu. Dipakai satu minggu lah. Dipakai 1 minggu itu beli air ya. Iya. Oke lah, mudah-mudahan ini di Bontoa ini ada solusinya. Pertama ya, sebenarnya aku salah karena kita juga orang Maros, keluarga. Sebenarnya kalau dikasih jalan, bertangga dengan itu kelurahan Bontoa. Sekarang kan dulu ke kelurahan kecamatan Maros Utara. Sekarang beralih ke kecamatan Bontoa. Oke. Bunai Bunda Hani jauh belai timur bela doang ke Maros Timur. Maros Timur namanya di itu arah pegunungan kidi. Gimana? Iya, Bantimurung. Oh, melimpah airnya di sana. Tapi tidak sampai ke Bontoa, akhirnya Bantimurung. Oke, baik, terima kasih Demangka kebersamaannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Jadi sahabat budaya, ini kami hadirkan informasi tentunya siapkah masyarakat ini menghadapi puncak musim kemarau. Nah, tentunya sahabat budaya di Kecamatan Bontoa, warga lingkungan Suli-Suli, Kabupaten Maros, Kecamatan Bontoa memanfaatkan air sawah untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus ya. Jadi memang kekeringan ini sejak Juli lalu hingga sekarang hampir semua warga lingkungan Suli-Suli memanfaatkan air sawah yang keruh serta bau untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sahabat budaya, ada juga yang bergabung di kolom komentar ini. Halo Ibu Sudarsia. Ibu Sudarsia, Dembaji, air bersih itu sangat dibutuhkan oleh semua orang ya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga, air minum lebih sedikit dibutuhkan dibanding air bersih. Ini untuk cuci, mandi, semoga air pam lancar untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Dembaji. Terima kasih kembali Ibu Niar juga. Halo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan Baji. Oke. Kabar baik. Siapa lagi? Opu di? Iya. Baik. Oke, Opu Amran. Apa tuh yang komentar tak ini tentang kekeringan ini, mulai waspada menghadapi kemarau? Bagusnya itu kalau misalnya menghadapi kemarau itu harus memang kalau bisa saran saya tampunglah air ya. Misalnya kalau di bikin bak penampungan air supaya tidak susah-susah air, terutama itu air itu kalau kita mau jadi biasanya kalau kekeringan di sini, kalau di Wajo itu banyak juga itu biasa Dembaji kekeringan. Iya, butuh air. Misalnya di daerah Gilirang itu, di Lamata, di dekat daerah saya itu biasa susah juga airnya. Maka biasa dulu itu sampai di di sumur-sumur di sini ambil air. Begitu tapi kalau di tempat saya ini Dembaji, kalau kekeringan itu tidak pernah kering air di sumur karena apa? Semua di sini masyarakat rata menggunakan bor atau sumur. Tapi kebanyakan di sini bikin sumur orang pakaian itu pakai, kalau di sini orang bilang pakai cincin, sumur ya. Jadi di sini kalau misalnya kan di sini ada cincin biasa kalau 10 cincin biasa kalau kering sekali itu air biasa itu berapa 5 cincin kosong, 5 cincin terisi begitu, itu cincin sumur kan.
Tapi di sini lancar-lancar dan bagi kalau air tidak pernah, maksudnya kita mau air tidak ada lancar, saja alhamdulillah. Jadi diharapkan itu juga pemerintah juga membantulah masyarakat yang kekurangan nanti air pertama itu air bersih, air minum juga, terutama itu di daerah pelosok-pelosok desa itu banyak kekurangan air itu. Ya, dan bagi karena kita di sini biasanya kalau kemarau itu panjang, biasa juga sumur kewalahan. Kewalahan ya. Kewalahan kalau panjang kewalahan itu sumur, jadi kita terpaksa membeli air kan, membeli air kalau hanya ada penjual air kita beli. Kalau kewalahan sumur. Makasih dan baju lanjut tuh. Oke, terima kasih kembali Obu Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya. Nah, tentunya ini pendengar di daerah kita ini kita harus tentunya waspada ya dengan menghadapi puncak musim kemarau ya, seperti tahun lalu. Mudah-mudahan tidak seperti tahun lalu ini ya. Saya saja sampai 3 bulan ini kekeringan air ya, air bersih terutama PDAM. Jadi memang di zaman sekarang itu salah satu dampak kekeringan yang harus diwaspadai adalah kurangnya sumber air minum. Jika tidak cukup dengan baik, manusia juga akan mengalami dehidrasi yang mana sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi ketika kita kekurangan sumber air minum juga sangat berbahaya, dan selama ini manusia akan bisa bertahan beberapa hari tanpa makan minum dan tidak bisa bertahan lama akibat tidak minum. Nah, jadi sumber air ini juga jadi harus ya, solusinya itu dengan membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Terus ada pembuatan waduk buatan di beberapa daerah, kemudian memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun air. Kemudian melakukan sosialisasi untuk penghematan penggunaan air ya. Baik sahabat budaya, dan kami akan mengakhiri ya di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sebentar kami akan melanjutkan dengan berbagai acara berikutnya. Iya, terima kasih semua yang sudah bergabung lewat kolom komentar, yang menonton di Facebook, melalui telepon juga ya sudah bergabung. Pak Ferry, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa aktif kembali nih bergabung ya. Salam sama Ibu ini Pak Ferry. Waduh, lama-lama saya tidak sapa lagi nih Ibu. Biasanya pagi-pagi Pak Ferry ngantar Ibu ya ke tempat aktivitas ya. Ada juga Pak Jono, terima kasih sudah gabung. Ada Nur di Maros, Bunda Hajiani di Kompleks Perhubungan Udara. Ada Daeng Mangka di Pangkep, Ibu Niar juga di ada WA-nya Pak Ibu Niar, tahu Ibu Niar mau ngisi di kalau dekat rumah masih ada tahu yang ada sumurnya. Jadi kalau air susah ya kita di tetanggaku idolaku. Oh, minta bantuan di tetangga kalau airnya susah ya. Iya, baik, Yuni pamit sahabat budaya, dan lain waktu kita ketemu lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya mengenal suku Oni, keunikan dan kekayaan budaya yang patut diketahui dalam perjalanan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Terdapat suku yang menarik dan unik, yaitu suku Oni. Suku ini berasal dari Bone, Sulawesi Selatan dan dikenal dengan kondisi fisik yang mungil atau kerdil dibandingkan dengan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini. Suku Oni tidak hanya memiliki keunikan fisik tetapi juga berperan penting dalam masyarakat. Mereka terus menjaga dan melestarikan kebudayaan leluhur mereka yang merupakan bagian penting dari identitas dan ciri khas suku ini. Dengan demikian, kelestarian budaya suku Oni dapat terjaga jika kebudayaan tersebut terus dikomunikasikan dan dijalankan oleh masyarakat. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra, terbentang katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Waktunya kentongan. Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anakmu patut pulang, dia nggak dapat main, melihat laleu. Kau mimai kau mucalah, naukin rango kandi. Kau mimai kau mucalah, naupin rango kandi.
salah apa lebadak tori anakmu patep pura dia nggak dapat main dia laveu
165. Mundur. Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone. Risik, lagi seru nih. Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata. Bawel, diem. Loh, kok sekarang pakai kacamata? Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang. Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh. Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witivit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya, melanjutkan kembali kebersamaan kita masih di Nusantara Pagi. Ini ada informasi unik yang saya mau bagikan dulu ya dari KBRN RRI ya. Oke, ada yang berbeda dengan suasana Los Angeles ya. Los Angeles, Amerika Serikat bertepatan dengan momen perayaan hari raya ulang tahun ke-79 RI ya. Nah, perihal gedung Balai Kota atau City Hall Los Angeles ini berhias dengan cahaya lampu berwarna merah putih. Pemandangan ini terlihat pada Jumat 16 Agustus 2024 pukul 20.00. Cahaya lampu melambangkan warna bendera kebanggaan Indonesia itu menyala hingga Sabtu dini hari 17 Agustus 2024 waktu setempat. Wali Kota LA Karen Bass dan Dewan Kota Councilwoman Distrik 10 ini memberikan dukungan untuk warga Indonesia merayakan kemerdekaan. Dukungan itu diberikan dengan diizinkannya gedung Balai Kota menyala dengan cahaya lampu warna merah putih. Nanti kita akan bahas lagi sesi berikutnya, jangan kemana-mana. Si solanko untanu pakaboro sola dua naku apenangku kendala madin orende antasi padio kale sahela kona dan duka siaraka dong penamu tuka mamandiran usi solana kutung kanan tongan umporan nuan kalemu tae tu senga nalan penangku
Sungguh apa salah Lagi ngapain? Staplesin uang biar nggak kececeran. Loh, jangan. Sini uangnya. Kenapa sih, Adi? Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong. Dilipat aja deh, biar muat nih. Aduh, uang itu nggak boleh dilipet. Kenapa sih? Kan biar praktis. Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri. Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Spur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di kota Madiun. Tapak Sejarah. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, cahaya warna merah putih menghiasi balai kota di Los Angeles ya. Nah, atas itu Konsul Protokol dan Konsuler Jenderal RI di Los Angeles, Charles F. Hutapea, mengucapkan terima kasih untuk pemerintah setempat. Tidak banyak negara yang bisa merayakan hari kemerdekaannya di gedung yang berdiri megah sejak tahun 1928 dan merupakan jantung kota di LA. Wali kota LA pun mengizinkan balai kota dihiasi warna merah putih. Ini baru pertama kali ya dilakukan dan tidak banyak negara diberikan kesempatan memperingati Hari Nasional di LA. Nah, perayaan HUT ke-79 di Balai Kota ini merupakan bukti nyata diplomasi KJRI LA yang semakin baik. Dan selain itu, Wali Kota LA Karen Bass memberikan apresiasi kepada diaspora Indonesia atas kontribusi positif untuk LA. Bu Wali Kota bertemu dengan Pak Konjen Purnomo dan disampaikan apresiasi untuk diaspora melalui Indonesia di LA dan sekitarnya, sehingga Ibu Wali Kota dan DPRD Distrik 10 mengizinkan Balai Kota dihiasi merah putih dan ini bentuk apresiasi dari mereka. Masyarakat Indonesia di LA ya, ini sangat antusias menikmati keindahan Balai Kota yang berhiaskan warna merah putih. Mereka pun membawa sejumlah keluarga mereka untuk berkumpul di taman seberang Balai Kota di Gloria Molina Grand Park. Perayaan HUT RI ke-79 RI di LA juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan dan pertandingan yang diikuti oleh warga negara Indonesia di LA. Total ada 16.000 WNI di LA dan juga merupakan sejumlah WNI terbesar di Amerika Serikat. Nah, sebelum perlombaan, Konsul Jenderal Republik Indonesia LA menyelenggarakan upacara detik-detik proklamasi di mana Charles Hutapea selaku Duta Besar RI ini untuk masyarakat Indonesia harus bangga karena Indonesia semakin dihargai oleh masyarakat di luar negeri. Nah, beliau pun mengatakan bahwa semakin mendapat apresiasi serta penghargaan dari negara lain maupun masyarakat di negara lain. Contoh penyalaan lampu di LA sehingga perlu berbangga dan harus bersatu membangun bangsa. Ya sahabat budaya, kita jelang sebentar di pukul 10 ya, nanti ada program Mosaik Budaya, jangan kemana-mana.
perjalanan itu dah tak pun naik. Temakin apa pojiku riidi, silolanya si paduari linoe, nyawaku, sungaku, ia mila lewat tinggi pasar lagi.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.